Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru kelas 4 dan juga anak-anakku semua yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul lagi, bertemu lagi dengan suasana yang lebih bersemangat ya. Walaupun puasa ya, di pagi hari ini harusnya kita masih full semangatnya ya, karena perutnya belum bunyi satu kali kerucuk ya. Nah, baik, yang kedua salat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad ini beliau adalah nabi akhir zaman, nabi revolusi akbar yang membawa kita semua kepada zaman Islamiyah, yaitu zaman yang jauh dari mara bahaya, terang benderang ya. Semoga anak-anak semua dan juga Bapak Ibu guru kita semua mendapat tergolong sebagai umatnya Rasulullah yang mendapat syafaat nanti di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Nah, baik, kegiatan kita pada pagi hari ini langsung saja kita mulai untuk ikrar ya. Hari ini ikrar dan doa akan dipimpin oleh Bu Risma. Kemudian nanti hafalan. Bu Risma sudah memimpin ikrar enggak, Bu? Belum nggih? Oh nggih. Oh nggih, Bu Risma, terus kemudian nanti hafalan surat pendek nanti bersama dengan Bu Via dan Bu Nindya. Terus kemudian nanti materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bu Mia Aisyah, gitu ya. Pak Bagas minta tolong saya di breakout. Gimana? Minta tolong saya di breakout. Oh, ini belum ya, belum di breakout ya. Ini masih klasikal bareng ini ya, Mbak Aska ya. Ini masih bersama dengan Bapak Ibu guru semua di main session ya. Nanti breakoutnya setelah kita selesai materi fikih gitu ya. Fikih. Nah, baik. Mari segera kita mulai untuk ikrar dan doa. Kami mohon Ibu Risma Noviana bisa memimpin. Waktu dan tempat kami haturkan kepada Bu Risma. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak semuanya, kita akan laksanakan ikrar. Semuanya tempat duduknya yang rapi, semua kameranya dihidupkan, dan video juga dihidupkan. Oke, Kak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha Nama Allah yang Maha Pengasih lagi. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah.
Bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Aku rela bertuhan Allah. Rela bertuhan Allah. Wabil Islami dinan. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Nabi Muhammad. Aku rela bernabi Muhammad. Aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Bil Quran imama wa hakama. Aku rela berkitab suci Al-Quran. Aku rela Kitab suci Al-Quran. Rabbi ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmu. Ya Allah, tambahilah ilmu. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Bertinggilah kecerdasanku. Berilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabul permohonanku ini. Ya Allah, Doa untuk kedua orang tua. Allah kamar ini sahira. Dan dosa ayahku seperti mereka di waktu kecilku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Oke, semuanya tangannya dilipat, tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita akan membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai dengan ta'awud Kak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindunglah pada awal dari kesayang yang tertutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Yang Hinanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Kami lurus. Itu jalan orang-orang yang dari nikmat, bukan jalannya orang-orang yang murkai, dan bukan mereka yang sesat. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Rabbi shrah li sadri
Aku Amin ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Oke, terima kasih. Kalian sudah membaca ikrar dan doa mau belajar. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Tanjung kembali. Baik, terima kasih pada Ibu Risma Noviana yang sudah memimpin ikrar dan doa pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita ikrarkan dan apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkannya anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu dengan hafalan surat pendek ya, hafalan surat di juz 30 yang akan dipimpin oleh Bu Fia dan juga Bu Nindya. Monggo waktu dan tempat kami haturkan kepada Bu Fia dan Bu Nindya. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya ya. Oke, tadi setelah ikrar sama doa, kita lanjutkan kegiatan hari ini dengan hafalan surat pendek. Kemarin kita sudah hafalan Al-Mutaffifin. Hari ini kita baca Al-Insyiqaq ya. Teman-teman sudah hafal apa belum Al-Insyiqaq? Coba di-unmute dulu semuanya yo, di-unmute dulu. Al-Insyiqaq sudah hafal apa belum? Halo? Belum ya? Sudah. Sudah apa belum kok geleng-geleng Kenzi? Sudah apa belum ya? Sudah toh harusnya ya. Oke. Boleh sambil buka juz amma kalau teman-teman lupa ya. Tapi syaratnya harus di-unmute dulu semuanya yo. Tak lihat semuanya yang enggak di-unmute. Yo di-unmute dulu. Kita baca Al-Insyiqaq ya. Oke, sudah semuanya di-unmute. Coba tak tes dulu. Ini, coba suaranya kedengaran apa enggak? Students at home. Yuhu. Kok belum? Yuhu, kok gitu kok suaranya ya semangat toh. Tadi sarapannya ya kan enggak sahur ini. Sahur sih. Sahurnya kebanyakan atau enggak sahur tadi kok enggak semangat. Coba students at home. Yuhu. Oke, good ya. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Surat Al-Insyiqaq ya. Teman-teman sudah buka Al-Quran apa namanya apa belum? Ya. Oke. Mulai baca ta'awuz bareng-bareng ya. Ya semuanya. A'udzu billahi
Apa ya? Oh, ada. Ili wa ma wasaqa. Oke, tadi siapa yang nggak baca ya? Yang cuma lihat toh, nggak ingat ada apa tidak? Baca semua tadi ya? Ya, bagus. Oke, good. Terima kasih. Oke, sekian tadarus pagi hari ini hafalan surat pendek. Kita lanjutkan besok lagi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Tanjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Via yang hari ini telah memimpin hafalan, yaitu kita membaca surat apa tadi Bu? Al-Infitor ya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan kepada kegiatan yaitu ngaji fikih ya anak-anak ya. Ngaji fikih hari ini akan disampaikan materinya oleh Ibu Mia Aisyah ya. Kepada Ibu Mia Aisyah, apakah sudah siap Bu Mia? Insya Allah. Ya, baik, alhamdulillah. Waktu dan tempat kami haturkan kepada Ibu Mia Aisyah. Terima kasih Pak Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mia mulai. Mia jam 3:30 menyalakan. Biar dunia serasa menghadapi anak-anak. Menghadapi kotak-kotak kosong tidak kelihatan wajahnya ini. Kayak ngomong sendiri. Padahal kalau puasa itu salah satunya hukumnya harus berakal sehat. Nah, jadi Bumia minta tolong anak-anak kameranya dihidupkan biar Bumia tahu. Nah, cantiknya, kemudian gantengnya, sudah siap untuk menerima materi apa belum? Atau baru tidur, baru bangun tidur?
Nah, alhamdulillah. Sebelum Bumi mulai, hari ini, pagi ini, yang sudah melakukan amalan baik, angkat tangan. Yang sudah melakukan amalan baik, angkat tangannya. Oke. Raise hand, silahkan pakai reaction raise hand. Yang sudah melakukan amalan baik, silahkan pakai reaction raise hand. Yuk, kayak gini. Jadinya pakai dunia raise hand. Oke, Mbak Mas Nizam. Mas Nizam, hari ini sudah melakukan amalan baik apa Mas Nizam pagi ini, Mas? Nolong kucing Bu tadi Bu. Alhamdulillah menolong kucing. Siapa lagi nih Mas Faiz? Hari ini pagi ini sudah melakukan amalan baik apa Mas Faiz? Oke. Kemudian Mbak Agni, orang ketok gambarin no. Mbak Agni sudah melakukan amalan baik apa Mbak Agni? Bantuin Umi siapin sahur. Bantuin Umi siapin sahur, alhamdulillah. Berarti bangunnya lebih pagi ini Mbak Agni ini. Enggak telat sahurnya mesti. Karena sudah bantu sejak menyiapkan sahurnya. Kemudian Mas Nadif pagi ini sudah melakukan kebaikan apa Mas Nadif? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Mbak Cista sudah melakukan amalan baik apa Mbak? Bantuin mama. Oh, ada yang bantuin mama. Mbak Kirana, Mbak Kinaria sudah melakukan amalan baik apa no? Sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, sholat subuh berjamaah di masjid. Ada lagi nih yang raise hand. Nah, berarti pagi ini anak-anak sudah melakukan amalan baik. Ada yang sholat jamaahnya di masjid, ada tadi yang menolong kucing, ada yang bantu mamahnya untuk menyiapkan sahur, dan lain-lain. Nah, satu hari itu ada berapa jam, Nak? Satu hari ada berapa jam? 24 jam. 24 jam. Oke, Mas Fikri sudah melakukan amalan baik apa Mas Fikri? Bantuin bundanya aku. Oke, bantuin bunda. Nah, satu hari itu ada 24 jam. Nah, dari jam 1 sampai sekarang jam 8 itu baru 8 jam. Nah, masih ada sisa, berarti ada sisa berapa jam? Kalau satu hari itu 24 jam, sekarang kita baru menjalani 8 jam, masih ada sisa berapa jam? Ayo, hitung-hitung. 16 jam. Betul sekali, masih ada waktu 16 jam. Artinya, anak-anak masih diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan hari ini selama 16 jam. Nah, coba hari ini tok hitung. Kamu di waktu 24 jam ini sudah berapa banyak kebaikan yang kamu lakukan? Nah, seperti orang mengumpulkan emas. Hari ini sudah melakukan satu kebaikan, dapat 1 emas. Kalau melakukan 50 kebaikan, dapat 50 emas. Padahal, kalau di bulan Ramadan, semua kebaikan, bahkan tidur pun jadi baik loh di bulan Ramadan itu. Tidur pun bernilai ibadah. Semua kebaikan di bulan Ramadan ini spesial. Bulannya spesial, orang yang menjalani juga spesial, pahala atau ganjaran yang diberikan Allah kepada kita pun juga spesial hitungannya. Berbeda dengan hari-hari biasanya. Untuk bulan Ramadan ini, apabila kita melakukan kebaikan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi beda. Kalau hari biasa, kamu tetapi
Tapi di bulan Ramadan ini kamu melakukan satu kebaikan sama Allah itu dibalas dengan 7 pahala, 100 pahala, dilipat-lipat gandakan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Bayangkan, kalau hari biasa hitungannya biasa, kalau di bulan spesial ini hitungannya juga spesial dari Allah. Enggak cuma pahala, kalian juga dapat balasan kebaikan. Apabila kita melakukan kebaikan, artinya sebenarnya kita tidak melakukan atau melakukan kebaikan kepada orang lain. Kita juga melakukan kebaikan kepada diri kita sendiri. Itu yang nantinya akan menjadi syafaat. Kita nabung pahala yang akan nantinya menolong kita nanti ketika ditimbang. Timbangannya berat dosanya atau berat pahalanya ya? Berat kebaikannya atau berat keburukannya. Nah, itu nanti yang akan menolong kalian pahala-pahala yang kamu kumpulkan. Oke, Mas Nizam tadi pagi sudah menolong kucing. No, hal yang mudah. Kalau kalian terbiasa, kan kemarin Pak Tajud bilang toh, apabila kalian melakukan kebiasaan lebih dari 25 hari, maka kebiasaan itu akan terpelihara. Kalau kalian di bulan Ramadan ini biasa melakukan kebaikan hal yang kecil saja, contohnya habis maem, piringnya dicuci sendiri. Lama-kelamaan selama bulan Ramadan kalian melakukan itu terus-menerus, setelah bulan Ramadan pun kalian akan insya Allah akan tetap menjalankannya. Kebaikanmu akan terpelihara. Ketika maem, biasanya diambilin, masih ngantuk-ngantuk, Mbak Kesha masih angok, masih ngantuk Ketika kalian maem, biasanya diambilin mamah, diambilin bunda, kalian ambil sendiri. Nah, itu sudah melakukan kebaikan hal yang simpel saja. Kalau kalian ingat, kalau kalian lakukan terus-menerus, lama-lama itu akan menjadi seperti refleks. Tidak harus dipikirkan, tidak harus direncanakan, tetapi akan otomatis dilakukan. Nah, jadi otomatis bangun tidur, selimutnya langsung dilipat. Ranjangnya langsung ditebahi. Ketika makan, piringnya langsung dicuci karena sudah menjadi kebiasaan. Seperti halnya sudah menjadi refleks. Kalau tangan kalian terkena api, otomatis kalian tarik toh? Nggak ada, kena api kok nyunyuk-nyunyuk ke. Ada nggak yang kena api malah tangannya dinyunyuk-nyunyuk ke api? Nggak ada toh? Pasti ketika tangan kalian terkena api, pasti kalian otomatis menarik. Itulah yang dinamakan refleks. Nggak perlu mikir, nggak perlu direncanakan, tetapi otomatis dilaksanakan. Nah, bayangkan kalau kalian otomatis melakukan kebaikan, enak tuh. Nabung pahala nggak terasa. Menjadi tabungan akhirat yang nantinya akan menolong kalian. Gitu ya. Bumia mau tanya dulu sebelum Bumia mulai materinya. Hari ini siapa yang masih bertahan puasanya penuh? Silahkan pakai reaction love. Nah, kayak gini, love. Nah, alhamdulillah. Mbak Zia, Mbak Kaila, Mbak Fadila. Oke. Mbak Tanaya. Sudah belum, Mbak? Mbak Agia sudah belum? Aku lagi nggak puasa, Bu. Lagi nggak puasa. Oke. Alhamdulillah banyak sekali yang masih bertahan full atau penuh. Nah, bagi laki-laki itu merupakan sebuah nikmat. Kalau laki-laki insya Allah bisa berpuasa Ramadan itu penuh, Nak. 30 hari penuh. Tetapi bagi perempuan, ini kayak Mbak Tanaya tadi, Bu, aku sedang nggak puasa. Karena sedang halangan. Jadi tidak berpuasa. Bukannya tidak mau berpuasa. Tetapi kalau berpuasa malah terkena dosa.
Karena apa? Sedang dalam keadaan kotor. Nah, makanya tidak berpuasa. Loh, Bu, kalau nggak berpuasa terus melakukan amalannya gimana? Nggak sholat, nggak tadarus, nggak baca doa, nggak dzikir. Terus gimana? Melakukan kegiatan hal-hal yang lain yang membantu orang lain. Kemudian tidak menjelek-jelekan orang lain, melakukan hal-hal yang lain, kebaikan yang lain. Nah, apalagi yang sedang berpuasa nih. Kamu tahu enggak, Nak? Pernah dengar orang tuamu kalau bilang, "Ih, orang berpuasa itu bau apa nih ini? Apa? Mulutnya, bau mulutnya itu enggak enak." Ada yang pernah kayak bilang kayak gitu orang tuanya, ya toh? Pernah dengar kan? Nah, tapi Nak, bau mulut orang yang berpuasa nanti itu di surga itu adalah bau mulut yang paling harum. Nah, beda toh dengan di dunia. Kalau di dunia baunya nggak enak, kalau orang bilang, tetapi nanti kalau di surga itu bau mulutnya itu sangat harum. Nah, diganti. Baunya nggak enak lagi, tapi baunya sudah sangat harum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan mulai materi untuk amaliyah pada pagi hari ini. Anak-anak silahkan disimak dengan baik-baik, kemudian dipahami. Apabila tidak mengerti, boleh bertanya, boleh menggunakan reaction raise hand atau langsung. Ya, disimak baik-baik supaya kalian mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu itu kamu serap, kemudian kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama dulu, mengharapkan ridho kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada kita dan kepada lingkungan sekitar kita. Pada hitungan ketiga, mari kita awali amaliyah Ramadan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak disimak. Nah, panas. Sudah kelihatan? Kemarin dengan Pak Tanjung anak-anak sampai dengan syarat wajib puasa ya. Nah, Bumia akan melanjutkan materi dari Pak Tanjung, yaitu adalah syarat wajib puasa. Namanya aja syarat wajib, berarti harus. Bukan syarat pilihan puasa, enggak. Syarat wajib puasa, berarti hukumnya harus. Nah, yang pertama adalah Islam. Harus beragama Islam. Kalau orang yang beragama lain selain Islam pada bulan Ramadan melakukan puasa, boleh? Boleh, jawabannya. Boleh. Buat mereka hukumnya boleh. Tetapi syaratnya harus Islam. Melakukan puasa tetap boleh buat mereka. Bisa buat kesehatan, bisa buat mencoba untuk menahan diri, menahan emosi, menahan haus dan lapar. Nah, tetapi bagi umat Islam, menjalankan puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua adalah balik. Nah, balik bagi perempuan. Nah, ini nanti kalian nanti ketika kelas 6 akan mengalami siklus. Ada yang sudah sekarang, ada yang nanti sekitar kelas 6 akan mengalami perubahan hormon pada dirimu. Jadi hormon yang ada di tubuh, hormon itu apa toh, Bu? Hormon itu adalah cairan yang ada di tubuhmu. Itu akan mengalami perubahan. Nah, perubahan hormon ini akan mengakibatkan yang perempuan itu bisa mengalami haid. Yang laki-laki bisa mengalami mimpi basah.
Itu karena perubahan hormon yang ada di dalam. Belum. Iya, ada yang sudah, ada yang belum. Tergantung kematangan dari diri kita sendiri. Jadi setiap orang itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Di kelas 4 ada yang sudah haid, ada yang belum. Ya enggak apa-apa. Apa aku sakit ya Bu? Kok temanku sudah tapi aku belum? Kalau kelas 4 sampai kelas 6 itu enggak masalah. Kecuali kalian sudah umur 20 tahun, kok belum haid itu perlu diperiksakan. Tetapi saat masa-masa kalian ini nantinya kalian akan mengalami perubahan hormon pada diri kalian yang mengakibatkan yang perempuan mengalami haid, yang laki-laki mengalami bebas. Itu artinya kalian sudah akan memasuki masa balik. Tandanya itu. Kemudian akan diikuti dengan perubahan fisik. Nah, akan diikuti perubahan fisik, tumbuhnya rambut, kemudian suaranya yang laki-laki menjadi parau, yang perempuan suaranya menjadi melengking. Nah, kalau mak-mak manggil tetangganya suaranya keras sekali melengking, iya karena sudah balik. Karena terjadi perubahan hormon pada tubuhnya. Dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya saat pelajaran IPA tentunya. Nah, ketika sudah mengalami balik ini nak, ini bukan saru loh ya, ini kalian wajib tahu. Sehingga kalian tahu nanti, loh Bu, kok aku tiba-tiba berdarah kenapa ya? Oh, ternyata aku sudah balik. Nggak panik lagi. Kalau kalian belum tahu ilmunya, kalian mesti panik. Aku sakit apa ya? Aku sakit apa? Bingung. Nah, tapi kalau sudah tahu ilmunya enggak panik lagi. Tinggal bilang, Bu, aku sudah balik gitu. Nah, kalau sudah mengalami balik ini, kalian harus melakukan puasa Ramadan. Artinya kalian wajib melakukannya. Yang ketiga, berakal sehat. Nah, itu tidak hanya fisiknya loh nak yang sehat. Fisiknya sehat, tetapi akalnya juga harus sehat. Artinya tidak mengalami gangguan kejiwaan. Ya, orang yang mengalami gangguan kejiwaan, kalau Ramadan itu mereka ada yang puasa, ada yang enggak, karena gugur. Syarat wajibnya gugur. Nah, bagi yang berakal sehat, kayak kita nih sehat jasmani, sehat rohaninya, berarti kita masuk ke kata wajib puasa. Sudah Islam, sudah balik, kemudian berakal sehat, tidak mengalami gangguan kejiwaan, berarti masuk ke kategori wajib melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu adalah puasa Ramadan. Kemudian yang keempat adalah mampu berpuasa. Contohnya Bumia dengan nenek Bumia. Bumia Islam, nenek Bumia juga Islam. Bumia sudah balik, nenek Bumia juga sudah balik. Bumia berakal sehat, neneknya Bumia juga berakal sehat. Bumia masih muda, masih mampu untuk menahan lapar dari jam 4:30 sampai jam 6 sore. Neneknya Bumia sudah tidak bisa lagi. Kalau dipaksakan harus berpuasa, akan jatuh sakit, akan mengancam keselamatan jiwanya. Artinya, Bumia mendapat wajib puasa, harus berpuasa. Neneknya Bumia karena kalau puasa nanti bisa sakit, bisa berbahaya bagi nenek Bumia. Nenek Bumia tidak wajib berpuasa. Berpuasa boleh, tetapi tidak wajib. Karena ketika berpuasa akan mengancam keselamatan jiwanya. Bukan antara mau dan tidak mau loh ya. Bu, aku hari ini tidak mau puasa dulu. Mau break dulu, istirahat dulu. Tidak kayak gitu. Tetapi yang artinya mampu berpuasa itu
orang yang sehat badannya, sehat jasmaninya, mampu melaksanakan puasa, menahan diri untuk tidak makan minum dari fajar, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apabila di tengah jalan ketika berpuasa kok sakit, pusing, tapi masih mampu melanjutkan, hukumnya tetap wajib. Tetapi kalau di tengah jalan kok tiba-tiba semaput, harus dilarikan ke IGD rumah sakit, sudah gugur kewajibannya untuk berpuasa, boleh dibatalkan. Karena apabila diteruskan, keselamatan jiwanya akan terancam. Kayak gitu. Sampai di sini untuk syarat wajib puasa, apakah ada yang bertanya? Tak lihat sih muka-mukanya. Apakah ada yang bertanya? Oke, alhamdulillah sudah paham. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, Bu Mia lanjutkan. Materi yang berikutnya yaitu adalah rukun puasa. Ini harus kalian pahami loh, Nak. Yang syarat wajib puasa itu harus benar-benar kalian pahami. Supaya kalian tidak, ternyata kalian terkena hukum wajib tapi tidak melaksanakan. Gitu. Harus tahu, harus paham. Yang berikutnya adalah rukun puasa. Puasa tidak akan sah jika tidak memenuhi rukun puasa. Nah, sudah wajib, sudah Islam, sudah balik, berakal sehat, dan mampu berpuasa. Dalam menjalani puasa pun ada rukun-rukun yang wajib kita laksanakan. Enggak hanya enggak makan, enggak minum, tetapi ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Yang pertama yaitu adalah niat. Nah, niat puasa harus dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Enggak sekali tok saat awal Ramadan loh ya. Sholat raweh hari pertama tok. Niatnya hari pertama tok. Pas sahur sendirian, enggak sholat raweh, enggak niat. Berarti puasanya enggak sah. Harus diikrarkan, harus diucapkan niatnya untuk puasa Ramadan setiap malam. Kalau takut lupa, habis sholat taraweh langsung niat. Kayak kalau di masjid kalian anak, kalau habis taraweh kan biasanya kiainya membimbing kita untuk niat puasa tuh ya, buat besok pagi supaya nggak lupa. Nah. Yang kedua yaitu adalah menahan diri. Artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa saja toh yang membatalkan puasa itu? Yang pertama adalah makan. Jelas, maaf ini. Yang kedua minum. Nah, minum ini enggak cuma loh ya, Nak, enggak cuma minum es degan, es teh, gitu ya. Kalian wudhu ketika berkumur, dileksiti air wudhunya, itu juga membatalkan puasa. Itu artinya juga minum, nyucrup. Kalian tenang, mangap, terus sambil minum, itu juga membatalkan puasa. Berhubungan intim ini bagi orang yang sudah menikah, ini tidak boleh dilakukan ketika sedang berpuasa. Sengaja muntah, nah ini juga tidak boleh. Kalian sengaja muntah, pura-pura muntah, itu tidak boleh karena itu akan membatalkan puasamu. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelah matahari terbenam bebas. Mau makan, mau minum, bebas. Tetapi secukupnya. Nah, nggak cuma niat buat puasa ya, Nak. Ketika kalian puasa itu, kalau dunia lah ya, kalian masih ingat innal amalu ala niat. Semua perbuatan itu berdasarkan niatnya. Jadi kalau dunia pagi
sebelum sahur niat berpuasa, itu juga Bumia berniat. Ya Allah, pada hari ini tolonglah berbuat dosa. Tolonglah saya untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Hindarkanlah hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat bagi saya. Jadi Bumia niatkan supaya Allah menjaga supaya bisa berbuat baik lebih banyak dan terhindar dari dosa-dosa. Inna amalu ini. Jadi semua itu tergantung dari niat. Insya Allah, Allah itu akan mengijabah. Kita harus percaya. Allah akan mengijabah seluruh doa-doa kita. Tinggal akan dikabulkannya kapan? Nah, itu yang menjadi rahasianya. Sampai di sini ada yang bertanya, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa? Kalian, ini air liurmu, kan kamu haus kalau udah siang. Habis nemeni mamahmu belanja bulanan, apalagi haus, di pasar panas sekali. Kamu kan nggak boleh minum baru puasa. Terus kamu diem dok, mengumpulkan air liurmu, terus habis itu kamu telan. Itu juga membatalkan puasa. Selain jorok, itu juga membatalkan puasa. Bumia sering banget lihat anak kecil kayak gitu. Nah, ini si guyu-guyu mesti wis tahu melakukan ini. Biar nggak haus aku. Nah, tetapi kalau kalian cuma cuci muka biar seger, mandi, gitu enggak masalah. Asalkan airnya tidak diminum, enggak cuma es teh loh ya, air bak mandi enggak boleh. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak? Oke, kalau gitu Bumia mau bertanya. Bumia kalau mau bertanya, Bu, coba anak-anak dengarkan dan paham. Kalau puasa itu kan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya, betul? Betul. Nah, apabila Bumia lupa minum es teh di siang hari, apakah itu membatalkan puasa Bumia atau tidak? Ya atau tidak? Kalau iya, silakan pakai emoticon love. Kalau tidak, silakan pakai emoticon melongo. Kalau iya love, kalau tidak melongo. Ya, Pak Dila malah keliru emotikonnya. Nah, masih 50-50. Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Nah, ada yang nggak jawab mergo rareti apa mergo takut wedi keliru ini. Oke, nah masih 50-50. Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Nah, sekarang nak coba nanti habis Zoom ini jadi PR-mu. Besok Senin tak takoki meneh. Kira-kira kalau lupa minum di bulan Ramadan di saat waktu berpuasa itu batal atau tidak? Silahkan anak-anak nanti boleh bertanya. Bertanya ke Pak Kiai yang mimpin terawih itu. Bertanya ke tetanggamu sing guru agama boleh. Bertanyanya harus nggak boleh sembarangan orang. Bertanyanya harus kepada orang yang tahu dan paham tentang agama. Pak Kiai itu, guru agama ya itu, guru Al-Quran itu, guru ngaji boleh. Orang tuamu kalau sudah paham agama, hukum-hukum agama mau tanya boleh. Ya, tetapi nggak boleh tanya Mbah Google. Karena Mbah Google itu mesti jawabannya celeneh-celeneh. Orang itu takok Mbah Google. Wes mbah-mbah nak ditakoki mak kelaru jawabannya lali wes pikun. Nggak boleh tanya Mbah Google, tanyanya Pak Kiai, Bu Nyai,
Boleh. Nanti kan kamu terawih. Nanti tanya coba sama imam terawihmu. Pak, aku itu dapat tugas. Pertanyaan 1. Kalau lupa minum, batal atau tidak? Nah, cukup itu pertanyaannya ya. Senin tak takoni. Oke? Ada yang jawab enggak? Terus mantap. Nah, kalau mantap ya enggak apa-apa. Senin tak tanya. Kita lanjutkan. Itu PR dari Bumia ya. Nah, kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini F. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja toh? Yang pertama, memasukkan segala sesuatu yang sampai ke dalam perut, kepala, dan kemaluan dengan sengaja. Nah, kita punya banyak lubang. Mata, nih hidung, mulut, telinga, lubang kemaluan, kemudian lubang buat pup, ya toh. Ketika kamu masukkan benda apapun itu dengan sengaja sampai ke dalam, itu akan membatalkan puasamu. Contoh, kamu renang, kan kamu nyelam, airnya terhirup hidungmu, itu membatalkan puasa. Jadi hindarilah. Kalau Bumia, ada yang bilang tidak, kalau tidak sengaja tidak membatalkan, tidak apa-apa. Ada yang bilang iya. Hukum yang masih seperti ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Bumia akan menghindarinya. Lebih baik cari aman, tidak melakukannya dulu selama bulan puasa. Contohnya apa? Renang. Kan kita nggak tahu tadi keminum apa enggak, airnya masuk ke telinga, masuk ke dalam enggak. Kan kita nggak tahu. Jadi Bumia lebih baik menghindarinya. Takutnya tanpa sengaja Bumia nggak tahu, ternyata batal. Kan eman-eman. Bulan Ramadan, bulan spesial, kok posone batal gara-gara renang. Ya wis, renangnya ditunda dulu aja. Habis lebaran lagi renang. Itu kalau Bumia. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Tanganmu dirijimu tak masuk ke mulut. Lama-lama kamu muntah. Walaupun muntahnya nggak keluar makanan, cuman air tok. Itu pun juga membatalkan puasa. Bu, aku muntah tapi enggak sama makanan-makanan. Aku muntahnya cuman air tok. Tetap batal. Apapun yang berbentuk muntah itu, kalau muntahnya itu dengan sengaja, itu puasanya tetap batal. Yang ketiga, berhubungan intim dengan sengaja. Ini tidak boleh dilakukan ketika sedang berpuasa. Artinya ketika terbit fajar sampai terbenam matahari, itu tidak boleh dilakukan. Apabila dilakukan, puasanya batal. Kemudian keluar sperma bagi laki-laki, siang-siang tidur ternyata mimpi basah. Nah, batal puasanya. Yang kelima, haid bagi perempuan. Kalau haid, ini artinya puasamu batal. Kamu tidak usah puasa. Kalau puasa malah dosa karena sedang berada dalam keadaan kotor. Yang keenam, sedang nifas. Ini adalah 40 hari setelah melahirkan. Itu seperti haid, mengeluarkan darah. Tetapi ini namanya nifas. Terjadi kurang lebih selama 40 hari. Ketika kok di dalam 40 hari itu masuk ke dalam bulan Ramadan, berarti nggak usah berpuasa. Nggak wajib berpuasa karena sedang berada dalam keadaan kotor. Kemudian gila. Masih ingat? Tadi syarat wajib puasa kan harus berakal sehat. Nah, kalau gila berarti sehat apa enggak? Tidak. Kejiwaannya sedang tergoncang. Tidak sehat pikirannya. Jadi puasanya batal. Tidak wajib berpuasa. Kemudian murtad. Keluar dari Islam tiba-tiba mengakui saya budak. Mengikrarkan, kemudian tidak percaya kepada Allah lagi. Nah, itu akan membatalkan puasanya. Semua hal yang membatalkan puasa di atas
hanya wajib mengkodok atau mengganti puasa di luar bulan Ramadan selain hari-hari tasyrik. Nah, ketika kalian sudah selesai bulan Ramadannya, kalian wajib mengganti bolong loro. Ya berarti wajib mengganti 2 hari. Batas waktunya kapan? Batas waktunya sebelum Ramadan tahun depan. Sebelum Ramadan tahun depan harus sudah lunas. Ya, 2 harinya harus sudah lunas. Kalau full berarti tidak usah mengganti puasa. Tapi kalau belum wajib mengkodok atau mengganti puasa. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, nah kita akan melanjutkan belajar tentang fikih, tentang hukum-hukum berpuasa. Berarti hari Senin ya. Besok hari Senin. Jangan lupa tanya Pak Kiai, Pak, kalau lupa minum batal apa enggak? Ya. Oke, cukup sekian dari Bumia. Apabila ada salah kata ataupun perilaku, Bumia mohon maaf kepada anak-anak dan Bapak Ibu guru. Sekian dari Bumia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya. Berikan kepada Pak Tanjung. Pada Bumia yang sudah memberikan penjelasan kepada anak-anak yang dijelaskan secara detail sekali ya, dengan contoh-contohnya ya. Nah, ini juga merupakan pengalaman yang seru ya anak-anak, apabila kita ya sampai lupa makan gitu. Kalau Pak Tanjung dulu pernah lupa makan itu ya, butiran nasi itu ya, tapi 1 piring. Jadi pernah lupa makan sepiring gitu. Ya, itu kelompok butiran nasi. makannya cuma upo tapi 1 piring gitu. Itu batal enggak? Nah, itu nanti anak ini PR ya buat kalian, nanti boleh bertanya kepada guru ngajinya, kepada ustadz ustazah yang ada di sekitarnya. Boleh juga tanya ke orang tuanya ya, Bumia ya. Maksudnya untuk ya sebagai eksplorasi, anak-anak harus juga mencari tahu ya, mencari tahu. Oh, kalau misalkan lupa makan mie ayam 1 mangkok ya, dan lupa juga minum 1 gelas jeruk wedang jeruk anget. Nah, itu kelihatannya tuh seru sekali. Aduh, capek deh ya. Oke, baik, alhamdulillah ya. Hari ini sangat menyenangkan pembelajarannya, ngaji fikihnya. Tadi sudah ikrar doa tadarus ngaji fikih. Nah, setelah ini kita mau kita breakout room ya. Kita breakout room. Setelah saya breakout, nanti anak-anak bisa menuju ke kelasnya masing-masing ya. Ini dalam proses pembuatan breakout. Untuk Bapak Ibu guru mohon bersabar ini sambil saya jadikan co-host. Pak Tanjung yang membawakan rangkaian acara Amaliyah Ramadan. Apabila ada salah tutur kata ya, mewakili Bapak Ibu guru sekalian, apabila ada salah tutur kata, mungkin salah dalam pengucapan dan juga menyampaikan hukum-hukum ya di dalam Amaliyah Ramadan ini, Pak Tanjung mewakili Bapak Ibu guru mohon dimaafkan ya anak-anak ya, karena Bapak Ibu guru ini juga, kita itu juga manusia biasa gitu, yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya ada 1, cinta untukmu luar biasa ya. Cinta kepada Allah atau bertauhid ya. Gitu ya. Nah, itu ya, ini sudah saya buatkan breakout room. Sekali lagi Pak Tanjung mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan.
anak-anak bisa langsung menuju ke breakout room. Wa'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan bisa masuk ke breakout room kelasnya masing-masing kecuali 4C. Tetap di sini. Bumia mau nyanyi dulu nggak? Nanti nggak tuh Pak? Apa namanya? Kasihan. Iya. Itu tadi Terkuras emosinya nanti. tadi teksnya dari apa Yofi and the Nuno. Saya itu terinspirasi banget, kata-katanya itu menyentuh hati. Pak, saya pamit ke Mbak D. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mia, Bu Risma, dan Bu Via, dan juga Bu Nindya. Ya, terima kasih Kak Tanjung. Bagi yang belum bisa masuk ke breakout room kelas, bisa tunjuk jari, nanti tak bantu masukkan. Mbak Aska bisa klik join ke kelas 4B, Yusuf juga klik join. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Aku di sini aja, tenang ya. Ini di rumah ada Mas Yaya, Mbak Kansa, Mbak Tanaya, Mbak Kalista, Mas Hanis, Mbak Anissa. Ini kebetulan teman-teman baru saja sampai ke kelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ngomong-ngomong ya, bajunya udah pada kekecilan ya. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang ada di sekolah sedang bersiap-siap, Mas Yaya, Mbak Kansa, Mbak Tanaya, Mbak Kalista, Mas Henis, Mbak Anissa bisa menyiapkan perlengkapan belajarnya dulu ya. Hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar apa ya? Jam pertama tematik, jam kedua nanti ada PJOK ya. Jadi langsung sama Pak Bagas, dan jam terakhir adalah IT ya, atau TI, teknologi informasi. Ya, ini teman-teman yang ada di sekolah. Ya. Enggak, tematik dulu. Kita sesuai jadwal ya. Ya. Ini saringan. Saringan, tahu saringan? Ya. Tunggu dulu, ini sedang proses. Ini Mas Haidir tanya, Pak Tanjung kok mata yang sebelah kiri kok ya. Jadi kalau dalam film Naruto ya, Kakashi itu mata yang sebelah kiri juga merah ya. Jadi ini jangan sampai saya menggunakan mata saringan saya untuk ini keliliban ini kemarin waktu ngaji, ini kan Bapak Ibu guru kan juga ngaji tafsir di masjid itu loh. Lah kena angin, terus waduh. Kebetulan ada apa itu? Entah itu apa ya? Kumbang ya, nabrak mata saya. Terus aduh. Kok ya bisa ya? Baru ngaji ini tabrak. Aduh. Akhirnya mata saya merah sampai sekarang. Keras loh. Kalau kumbang yang terbang itu seperti tembak tuh, gitu. Seperti peluru ya. Soalnya kan kaki kumbang itu kan mesti ada lincip-lincipnya itu. Ya? Nggak lihat tadi apa kapan? Oh ya, dicari aja. Mungkin di sepatu. Ya? Gimana?
Ya, silakan yang di kelas juga menyiapkan buku penanya ya. Tematik ya jam pertama ya. Karena ini waktunya ini sangat singkat, jadi kita sampai jam 9, seperempat jam ini cukup ya. Nah, anak-anak yang di rumah maupun di sekolah ya. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Hari ini hari Jumat ya. Jadi kita syukuri hari Jumat ini Sayyidil Ayam adalah rajanya hari ya. Disebut Sayyidil Ayam. Ayam itu ya, bukan ayam yang berkokok, itu bukan ya. Jadi ini rajanya hari. Jadi biasanya kalau di Mekah sana ini banyak orang bersedekah, banyak orang yang libur ya. Kalau di Mekah sana liburnya pas bulan yang hari Jumat gitu loh. Bukan hari Ahad tapi Jumat malah liburnya. Nah, berarti di hari Jumat ini disebut rajanya hari. Kenapa rajanya hari? Karena di hari Jumat ini ya, jadi banyak sekali kejadian yang terjadinya hari Jumat. Bahkan ya, ini beberapa ulama itu menyebutkan bahwa nanti hari kiamat itu jatuhnya juga hari Jumat. Makanya anak-anak kita titeni itu apa? Titeni apa Mas? Kita sulit ya bahasa Indonesia di bahasa Jawa di bahasa Indonesia kan. Kita titeni aja. Setiap Jumat, ya toh, ketika kita Jumatan mesti panas, hawa itu panas gitu. Jadi panas dan ngantuk gitu. Hari Jumat tuh mesti gitu. Entah ini apakah saya sendiri yang merasakan, apakah juga anak-anak. Jadi Jumat tuh rasanya beda. Mesti kalau mau khotbah dimulai itu udah mulai ngantuk, panas gitu loh. Udaranya tuh panas itu paling entah kenapa ya, tapi memang ya, tapi di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab doa. Jadi diantaranya ya, ini tak jedeke loh. Kalau di kelas lain nggak tak jedeke ini. Hari Jumat ya, ini setelah asar ya. Itu ada waktu yang mustajab doa. Jadi makanya kalau hari Jumat itu setelah asar itu jangan tidur ya. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat ada yang namanya itu penyakit yang timbul karena orang yang tidur setelah asar. Orang yang tidur setelah asar ini mudah terkena penyakit. Entah kenapa ya, karena saya juga tidak tahu secara nalar itu bagaimana. Tapi yang pasti setelah asar itu dalam dunia medis itu berbahaya. Kalau kita tidur itu bisa bisa terkena penyakit angin duduk ya. Ada yang namanya itu kalau bahasa Arabnya itu dalam Tibun Nabawi itu ada Rihul Ahmad. Itu bahaya. Jadi ketika angin itu masuk dalam tubuh kita itu bisa meninggal dunia ya. Bahaya. Dan juga ada lagi, kalau orang Jawa itu dilarang tidur setelah asar itu karena apa? Kalau ada pengaruh-pengaruh dari dunia gaib itu bisa masuk ke tubuh manusia. Jadi zaman dahulu itu ada yang namanya santet, teluh itu anak-anak. Jadi itu masuknya menunggu waktu ba'da asar ketika orang tidur. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau setelah asar itu mending kita jangan tidur. Menanti berbuka ya jangan tidur. Kita gunakan untuk amaliyah-amaliyah, ya baca Quran. Kalau Mas Arya kan TPQ gitu ya. Kalau kalian di rumah mungkin juga ada toh yang ikut TPQ. Kalau Mbak Pilo mungkin menghafal Al-Qur'an. Kalau yang lainnya mesti punya aktivitas yang beda-beda ya. Tapi gunakan untuk bermain, boleh belajar, boleh ngaji, boleh. Tapi jangan tidur. Itu aja ya.
Karena ini potensi menimbulkan penyakit itu sangat tinggi, ya. Bisa menyebabkan tadi masuk angin duduk itu, angin duduk itu bahaya. Iya. Nah, baik, kita masukkan. Ya, oke, silakan anak-anak, sudah siap bukunya? Kita mulai ya. Kita membicarakan dengan hari Jumat yang sangat mulia ini, dan juga ada yang, jadi memang itu waktu yang sebaiknya jangan digunakan untuk tidur gitu aja. Pak Tanjung kan ini kan juga mendengar dari beberapa teman Pak Tanjung. Jadi teman saya itu ya ada yang ustadz, ada yang kiai, ada. Jadi ya menyarankan. Bahkan temannya Pak Tanjung ini juga ada yang kuliahnya di Kairo, Mesir itu. Jadi jurusannya di sana itu loh, kuliahnya itu jurusannya Kairo, Mesir. Jadi Al Azhar Kairo, Mesir. Ya. Jadi di sana itu ada loh anak-anak jurusan kuliah itu jurusannya Tibun Nabawi. Jadi pengobatan apa ya? Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Jadi ada yang namanya itu pakai apa? Habatus Sauda, ada yang ruqyah syariah gitu ya. Jadi ruqyah syariah itu kalau kita dengar ruqyah syariah itu tidak hanya untuk menghilangkan setan-setan aja, tapi juga untuk menyehatkan badan ternyata. Salah satu ya dulu kan kita pernah membahas ya Quran surat Al-A'raf itu ya. Jadi anak-anak hanya mendengar Quran tok itu loh, itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Jadi dengar tok Al-Qur'an, tidak usah tadarus. Kamu dengar tok loh. Kamu dengar murotal itu pakai HP, itu termasuk sudah ma huwa syifa. Jadi di dalam Quran itu terdapat obat. Jadi mendengarkan aja sudah pikirannya akan sehat. Oke, kita lanjutkan materi kita pada hari ini ya. Menjelaskan hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Nah, minggu ini nanti tugasnya kita sifatnya mengerjakan tugas di buku saja ya. Materinya akan saya terangkan secara lengkap ya. Untuk wawancara insya Allah kalian sudah paham. Nah, kita mau melanjutkan materi hari ini tentang hak dan kewajiban lagi ya. Hak kewajiban kita terhadap sumber energi. Itu ya. Nah, dalam menjaga kelestarian alam ya. Ini kita juga punya kewajiban untuk menjaga. Misalkan nelayan ya anak-anak ya. Nelayan itu kan pekerjaannya kan mencari ikan di laut ya. Dalam mencari ikan ya, itu mesti nelayan inginnya cari ikannya sedikit apa banyak? Banyak. Ya, boleh mencari dengan sebanyak-banyaknya, namun harus dengan cara yang benar. Ya, haknya nelayan itu mendapatkan ikan yang banyak, tapi kewajibannya nelayan caranya mengambil ikan itu harus benar, nggak boleh ngawur. Ya, dulu pernah ada kita ketahui bahwa apa? Bom. Ya, kemudian apalagi? Pukat harimau itu jenis jaring. Ya, jenis jaring yang sangat kecil, jadi semua ikan dari yang kecil sampai yang besar ketangkap semua. Ya, itu bahaya juga. Karena apa? Nanti akan merusak ekosistem. Iya betul. Jadi kalau diambil anaknya itu ya, kalau orang tuanya diambil, anaknya diambil, dan nanti yang meneruskan perjuangannya ikan siapa? Gitu. Nah, iya bahaya. Iya. Game over, tidak ada generasi penerusnya. Sama seperti ketika ada perang, terus dibom nuklir, itu sudah hancur semua, habis. Ikan juga sama, ikan itu dibom nanti mati semua, terumbu karang juga rusak. Bahaya lagi, kalau ada pukat harimau itu ya udah dipukat harimau, ya kemudian dibom, yang bahaya lagi diracun. Racun ini akan menyebar dan sulit hilangnya. Ya, sulit hilangnya. Nah,
semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut, tapi juga punya kewajiban untuk menjaganya. Ya, itu. Makanya kemarin Pak Tanjung bilang ya, manusia itu ditunjuk sebagai khalifah di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah untuk menyelaraskan, untuk memimpin proses kehidupan di dunia ini supaya tidak punah. Itu ya, lanjut. Nah, berikut cara menjaga energi laut agar tetap lestari. Kamu buka di buku pena halaman berapa itu? 90 berapa? 97 ya. Yang pertama, tidak menggunakan peledak, pekat harimau atau racun saat menangkap ikan, gitu. Ini berbahaya sekali ini. Yang kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Artinya apa? Bahan-bahan organik atau yang bisa didaur ulang. Daur ulang itu ya plastik ya bisa sih. Tapi kalau misalkan nanti terbuang di tanah atau di air atau itu akan sulit mengurainya ya. Jadi plastik itu lama itu terurainya ya. Ya, tidak bisa membusuk soalnya. Yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Ya. Yang keempat, ikut serta merawat kebersihan laut dan pantai. Ya, kalau kamu pergi ke pantai, ya, itu kan sering lihat di pinggir pantai kok ada botol-botol minuman air mineral itu dibuang sembarangan. Ya. Botol itu wadah mie instan. Itu saya kalau lihat gitu rasanya pengen ambil karung ngambili sampah. Saya kadang-kadang di pantai yang banyak pengunjungnya itu ada angkutan angkutan yang di pinggir itu, dokar itu loh. Ada yang wadah teleknya itu enggak ada. Jadi teleknya itu berada di laut langsung belum di pasir itu. Apa itu? Tak kirain ada sampah, ternyata kotoran kuda. Nanti terus kena ombak hilang. Jadi ya memang harus menjaga kebersihan. Kan ya jijik orang yang ke pantai, kok ada kotoran kuda, gini, baru main air gini, ketabrak, gila apa ini? Kotoran kuda, ngeri. Kok hijau-hijau, ngeri ya. Makanya harus kita jaga kebersihan. Nah, yang kelima adalah menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Tujuannya untuk apa? Dulu pernah kita bahas? Untuk apa? Penanaman tanaman bakau untuk menahan arus air atau ombak, ya. Menahan apa itu? Agar tidak terjadi apa? Tidak terjadi erosi, ya. Jadi nanti datarannya semakin terkikis ya, batu-batu di karang ya, yang di pinggir pantai itu kan walaupun hanya ditabrak air, tapi air itu punya energi yang kuat. Ya, kemarin kita pernah berbicara tentang gaya ya, anak-anak ya. Kalau gaya itu kuat sekali, dia akan bisa merubah bentuk, mengubah posisi gitu ya. Kalau gayanya kuat itu bisa menghancurkan, walaupun hanya air loh ya, bisa menghancurkan karang yang ada di lautan. Nah, kita lanjutkan ya. Menjelaskan tugas wartawan. Nah, ini ada wartawan. Wartawan itu istilah lainnya apa ini? Apa? Juru warta. Ada yang orang menyebutkan wartawan adalah kuli tinta. Ya, kuli itu apa? Orang yang bekerja ya, tinta. Tapi dia menggunakan tinta untuk bekerja. Gitu. Nah, kita lihat di layar, ya, wartawan ini merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari, menyusun, dan
Nah, ini menyusun berita ya atau informasi ya. Jadi wartawan itu tugasnya mencari informasi ya, dengan mencari lihat fakta di lapangan, kemudian diambil apanya? Diambil apa? Dari fakta diambil data, betul. Kemudian setelah datanya ada, baru dijadikan informasi. Wartawan ya seperti itu. Jadi harus sesuai dengan fakta di lapangan. Oh, ada betul nggak? Misalkan ada gunung meletus, ya wartawan harus di sana. Oh, gunungnya meletus betul nggak? Oh, iya betul. Tanya kepada saksi mata yang ada di sana. Oh, meletusnya kapan? Bagaimana ya terjadinya? Ada kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi sebelum wawancara, ya, saat wawancara dan setelah wawancara ini yang dilakukan wartawan adalah sebagai berikut. Sebelum wawancara harus membuat janji dulu agenda pertemuan. Terus kemudian wartawan juga harus membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk wawancara. Saat wawancara, memperkenalkan diri, mengajukan pertanyaan jelas teratur, santun. Ya. Dan ingat, Pak Tanjung kemarin juga sudah mengingatkan kalian bahwa ketika narasumber sedang menyampaikan informasi, jangan sampai memotong pembicaraan. Kecuali itu acara di TV yang waktunya sangat terbatas, jadi harus harus cepat mendapat informasi itu. Nah, setelah wawancara selesai, ya, wartawan ini merangkum informasi yang diberikan oleh narasumber dan bentuk laporan wawancara. Nah, oke. Ini ya. Nah, materi selanjutnya adalah kita berbicara tentang yang pertama, tempo itu apa? Kemarin cepat dan lambatnya. Kemudian kalau tinggi rendah nada itu namanya apa? Intonasi. Nah, kalau kita alat musik yang digunakan untuk menentukan tempo itu adalah namanya alat musik ritmis. Ya, alat musik ritmis itu disebut juga dengan alat musik rhythm, bahasa kerennya. Ritmis. Biasanya alat musik ritmis itu tidak bernada. Contoh drum, ya. Terus kemudian ya gong dan lain sebagainya, ya. Itu untuk jadi gitar itu juga bisa menjadi alat musik ritmis, atau bisa menjadi ritme. Ya, tapi pada dasarnya alat musik ritmis itu adalah menentukan tempo, ya. Kalau di dalam marching band yang kita latihan itu setiap Sabtu itu senar drum, ya, bass drum, kemudian tenor itu adalah alat musik ritmis. Kemudian sebagai alat yang menentukan intonasi nadanya atau alat musik melodis itu adalah belira, marching bell, pianika dan sebagainya. Ya, sudah. Selesai. Ya, itu apa yang tematik ya, yang bahasa Jawa. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, berbicara tentang tinggi rendahnya nada, kalau nelayan ini berbicaranya bukan tinggi rendahnya nada, tinggi rendahnya ombak, gitu. Kalau naik kapal itu ngeri. Nah, hanya untuk mendapatkan ikan, ya, nelayan itu harus berani berkorban nyawa. Nah, nelayan itu bekerja mencari ikan itu untuk mencarikan nafkah siapa itu? Keluarganya. Anaknya sekolah, mau bayar sekolah, dia harus carikan dulu, setelah dapat ikan, ikannya dijual, baru bisa untuk bayar sekolah anaknya. Bisa untuk makan, dan sebagainya. Kalau nggak dapat ikan, ya, berarti nelayan, tidak hanya nelayan, semuanya, petani, nelayan, pokoknya semua orang yang hidup di dunia yang bekerja. Ya, ini tujuannya tidak lain adalah mencari nafkah, ya, mencari nafkah untuk keluarganya. Dan setiap sampai kerja di tempat yang jauh gitu ya,
itu cuma untuk siapa? Untuk anaknya toh? Untuk anak cucunya ya, supaya nanti apa kehidupannya lebih baik. Kalau orang tua kita ya, orang tua kalian ini juga semuanya bekerja itu untuk mencukupi kebutuhan kamu. Apa jadinya? Apabila kebutuhan kita itu tidak tercukupi, maka orang tua kita pasti akan sedih sekali. Ya, makanya ya anak-anak semua, ya kita sudah tahu ya, mama papamu bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan kadang ada yang sampai luar kota, ada yang sampai luar pulau, ada yang sampai luar negeri. Itu bekerja keras ya hanya untuk kita. Ya, maka jangan sekali-sekali kita mengecewakan orang tua kita. Nah, cara membuktikannya gimana? Agar kita tidak mengecewakan, maka kita harus belajar yang sungguh-sungguh ya. Jadi kita harus menjadi seseorang yang survive. Survive apa? Bertahan. Harus bisa mengikuti perkembangan, harus bisa beradaptasi ya. Supaya kita nanti bisa berdaya. Kalau kita sudah berdaya, insya Allah nanti orang tua juga akan senang, nanti kita mandiri, orang tua juga akan senang. Oke, kita lanjutkan. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi. Ya, jadi ketersediaan sumber daya ekonomi, ya, sumber daya alam ini juga berpengaruh terhadap karakteristik. Ya. Misal masyarakat yang di pantai profesinya sebagai nelayan. Ada enggak yang di sekitar pantai profesinya sebagai petani? Ada enggak? Petani garam. Padahal enggak ditanam loh garam itu ya. Harusnya namanya apa ya? Bukan petani tapi apa ya? Masa peternak apa ya? Garam. Ya kalau orang menyebut petani, kalau petani kelapa benar. Bahkan di pinggir-pinggir pantai itu sekarang banyak ditanam kelapa hibrida. Nah, pernah lihat kelapa hibrida? Di daerahnya Mas Hilmi itu ada. Pernah lihat? Siapa yang pernah lihat kelapa hibrida? Jadi dari bawah itu pohon daun-daun tok gini, buahnya tuh di bawah, nemplek di tanah. Canggih toh? Itulah teknologi pertanian. Jadi kalau mau metik itu gampang, di bawah, nggak usah manjat-manjat gini. Kalau zaman dulu kelapa hibrida itu kan harus dipanjat, buahnya banyak. Kalau sekarang enggak, pohonnya pendek, daunnya menjulang, ya. Daunnya tok yang naik itu daunnya. Bawahnya itu pendek ini. Ya. Dan buahnya ada di bawah. Grandul di bawah. Pak Tanjung dulu waktu di daerah Banyu Biru ini saya orang tua murid, ya, jadi orang tua murid. Jadi murid saya itu ada yang orang tuanya tuh nanam kelapa. Jadi yang dijual kelapa muda, kelapa yang tua juga. Itu hibrida. Keren loh. Manennya nggak usah manjat-manjat. Enak loh. Tapi ya itu kayunya nggak bisa dijual karena pendek. Kalau yang pohon kelapa yang bisa tinggi, kalau nanti udah pohonnya udah tua ya, Mas Asif ini tahu nih Mas Asif. Di daerahnya Mas Asif itu banyak sekali pohon kelapa. Kalau pohonnya itu udah tua, dipotong itu kayunya bisa untuk bahan bangunan, bisa untuk, kalau orang Jawa tuh mengatakan tuh belandar ya. Belandar itu apa, Mas Fatih? Sing kayu di tengah itu loh. Biasanya di rumah itu kan di tengahnya ada kayu yang besar panjang, itu namanya belandar atau menjadi kerangka rumah biasanya kayu. Oke, kita lanjutkan sampai jam 9 ya. Ini gambarnya konservasi Bekantan. Bekantan itu di mana ini? Kalimantan ya. Ini yang jadi simbolnya. Iya. Kita tunggu saja. Pak Bagas belum menuju ke sini ya. Sambil menunggu Pak Bagas, kita selesaikan materi. Nah, kita kembali ke hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, alam atau hutan ini kalau tidak kita lestarikan, yaitu juga akan
berdampak kepada kehidupan kita, ya. Siapa yang bertugas melestarikan hutan? Tidak hanya, monggo Pak, ya, tidak hanya apa, balai konservasi saja, tapi juga kita sebagai warga masyarakat. Oke, pas materinya habis, pas Pak Bagas datang. Oke, silakan semuanya dicatat dulu PR-nya. PR, tulis. PR. Halaman 108. 108. Ya. Dan juga halaman 110 sampai 112. Ya. 108. Ayo berlatih itu ya, menuliskan hak dan kewajiban, dan juga 110 sampai 112 yang latihan soal subtema 1 tema 9. Itu ya. Oke, silahkan dicatat dulu PR-nya. Mas Lanang sudah mencatat PR-nya? Ya. Iya, nanti dibahasnya bareng sekalian. Nanti sekalian dikoreksi. Jadi saya masukkan nilainya bisa bareng gitu ya. Baik, karena waktu pembelajaran tematik sudah selesai, kita lanjutkan dengan pembelajaran PJOK. Ini Pak Bagas, monggo Pak Bagas, waktu dan tempat kami haturkan kepada Pak Bagas. Monggo Pak Bagas. Dereng ulangan. Ini mawon Pak Bagas. Sakit beri. Belum di-unmute. Nggak ada suaranya, Pak. Pak Bagas. Nggak ada suaranya. Enggak. Halo, dengar Pak Bagas suaranya? Ya. Ya, dengar Pak Bagas enggak ya? Sekarang dengar. Oh, berarti
Oke, anak-anak, tolong diam dulu. Oke, kalau belum bisa diam, tidak akan tak mulai. Kalau masih ada yang ngobrol, tidak akan saya mulai. Ya, ini puasa-puasa, Pak Bagas tidak mau teriak-teriak ya. Oke, kalau masih ada yang ngobrol, tidak akan saya mulai. Ya. Oke, dengarkan dulu ya. Oke, kemarin yang kelas 4C sudah ada yang penilaian pemanasan, yang belum siapa? Angkat tangan. Oke, yang belum silakan diam dulu. Ya. Yang belum silakan nanti membuat video pemanasan dikirim ke WA Pak Bagas ya. Minimal 10 gerakan pemanasan ya. Oke. Sekarang tak kasih contoh dulu videonya, terus nanti bisa dipraktekkan di rumah. Maksimal pengumpulan minggu depan ya. Kemarin sudah dilihatkan videonya ya. Oh, ini punya Pak Tanjung ya.